walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat siang. Ini jam 12.30. Tadi habis nemeni kru makan siang, terus ngecek tanaman, bibit-bibit gitu. Apa namanya? Ini salah satu kebiasaan saya teman-teman, ngecekin bibit-bibit. Ini ada durian, ini ada jambu air, ini ada belakang saya ada indigo vera segala macam, depan ini ada alpukat segala macam. Nah, ini selalu saya cek teman-teman. Saya cek ketersediaannya untuk nanti saya selipkan di lahan. Jadi saya nyetingnya lahan itu saya selipi tanaman-tanaman buah ini teman-teman. Nah, kalau yang lahan yang sewa durasinya pendek-pendek itu saya nyelipin pisang, pepaya gitu-gitu. Tapi kalau durasinya panjang saya beranilah nyelipin ini. Nah, karena nanti akadnya bisa kita negosiasi lagi teman-teman, untuk kedepannya bagaimana ini segala macam. Pokoknya saya main hajar aja, saya nggak mikir panjang, nggak mikir rugi lah. Nanti kalau sudah 10 tahun gimana segala macam, wes itu urusan nanti lah itu. Karena kan kita berkembang terus teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya. Ini cuma sharing aja teman-teman, sharing mengenai pakan fermentasi teman-teman. Banyak pertanyaan dari teman-teman pemula yang bertanya, Mas, pakan fermentasi itu aman nggak sih bagi kambing domba yang bunting? Nah, atau pertanyaannya gini, Mas, pakan fermentasi itu bagus nggak untuk cempe-cempe gitu? Nah, jadi gini teman-teman, saya ulas lagi. Pakan fermentasi itu sebenarnya hanya metode menyimpan pakan teman-teman, metode menyimpan pakan. Nah, caranya berbagai jenis bahan pakan kambing domba itu nanti dicampur, baik itu mungkin bahan serat dari aneka hijauan, terus bahan pakan-pakan tambahan, misalnya ada onggok, singkong, bekatul, segala macam, punggil sawit. Nah, terus nanti dicampur probiotik sama molase itu teman-teman. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, bagus nggak untuk kambing domba menyusui? Nah, ini masih pro kontra teman-teman. Tapi saya mau mencoba objektif ya teman-teman. Gini, pakan fermentasi itu kalau bahannya itu beragam sehingga ada kandungan proteinnya, karbohidratnya, seratnya, mineralnya, terus energinya segala macam itu komplit, maka aman-aman aja, bagus-bagus saja untuk kambing domba bunting. Ini versi saya ya, ini versi saya. Yang menjadi tidak aman atau yang menjadi tidak bagus itu kalau bahan yang difermentasi itu hanya terdiri dari bahan yang minim. Kemudian kandungan nutrisinya tidak tinggi teman-teman. Nah, ini nanti kurang. Misalnya pakai tebon jagung tapi yang sudah kering, terus nanti dicampurnya cuman dicampur sama rumput ilalang, terus nanti ditambahi lagi sedikit daun pisang, terus ditambah lagi bekatul tapi cuma sedikit, terus itu diolah untuk pakan induk bunting gitu. Nah, ini secara nutrisi masih kurang. Tapi secara kenyang ya mungkin udah kenyang. Tapi secara nutrisi masih kurang teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau bikin pakan fermentasi ya diupayakan bahan-bahannya komplit.
maksudnya komplit itu ya beragam. Semakin beragam bahannya, saya kok yakin kandungan nutrisinya semakin baik. Nah, semakin beragam semakin baik. Terus teman-teman, jangan sampai nanti ada yang bilang gini, wah pakai pakan fermentasi hasilnya kurang gitu. Nah, sebenarnya yang kurang itu kandungan nutrisi yang bahan-bahan yang dipakai itu yang kurang. Nggak ada yang salah dengan fermentasinya. Nah, cuman terkadang bagi yang tidak mau ngulik ilmu segala macam, kemudian ketika mencoba pakan fermentasi gagal, akan langsung menghakimi, wah pakai fermentasi hasilnya kurang. Nah, itu teman-teman. Nah, sebenarnya menurut saya nggak masalah untuk kambing domba yang lagi bunting atau menyusui atau untuk cempe-cempe, nggak masalah. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan kandungan nutrisinya, keberagamannya, bahan-bahannya. Nah, itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Nah, terus gini, kalau mau benar-benar sempurna itu minimal 21 hari teman-teman prosesnya. Minimal 21 hari. Jadi sebenarnya ini sudah tidak terbantahkan ya, karena ini kan sudah diteliti oleh para ahlinya di bidang nutrisi pakan, oleh para akademisi teman-teman. Para akademisi loh, artinya mereka kan punya keilmuannya ini kan memang sudah tinggi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, pakan fermentasi nggak masalah, hanya saja yang dibutuhkan keberagaman jenis bahan dan kelengkapan nutrisi. Nah, jangan sampai nanti teman-teman bikin karena sudah terlalu seneng nonton video fermentasi gedebok pisang, akhirnya teman-teman bakal bikin pakan fermentasi gedebok pisang dicampuri bekatul. Wah, ya kurang. Jauh. Nah, kalau mau pakai pakan fermentasi ya dikumpulin dulu bahannya. Wah, ini saya sudah ngumpulin bahan yang mau diolah jadi pakan fermentasi ada 12 jenis misalnya, ada 15 jenis. Wah, itu semakin bagus. Pokoknya semakin banyak semakin bagus. Karena nanti akan saling melengkapi gitu teman-teman. Nah, Mas, di tempat saya itu kan banyak jerami padi. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Mau tak pakai jadi pakan fermentasi untuk kambing domba gitu. Bisa nggak? Ya bisa. Tapi jangan berharap banyak gitu. Jangan berharap banyak. Beda cerita misalnya, Mas, tempat saya itu ada industri padi singkong. Terus hasilnya onggoknya banyak. Wah, terus itu limbah-limbahnya dari pohon singkong, ada daun batangnya itu tak pakai. Terus ada lagi saya punya rumput pacong, saya ada punya kaliandra, punya indigo vera. Terus ada lagi, Mas, saya punya bekatul. Kebetulan hasil dari sawah bekatulnya banyak segala macam. Mas, saya punya tumpi jagung, saya ada bunggel sawit segala macam, ada mineral juga, Mas. Nah, oke itu. Oke. Artinya kandungan nutrisinya lengkap. Oke, teman-teman, jangan salah kaprah ya soal pakan fermentasi. Pakan fermentasi itu akan sangat membantu ketika teman-teman mungkin punya kesibukan lain, pekerjaan yang utama. Jadi teman-teman memang bikin pakan untuk pakan simpan, karena fungsinya untuk itu teman-teman, salah satunya untuk pakan fermentasi itu. Atau teman-teman kebetulan ada di lingkungan sumber-sumber pakan yang bisa disimpan, nah itu dimanfaatkan dengan cara pakan fermentasi gitu. Ini kalau mau ngobrolin pakan fermentasi teman-teman. Oke teman-teman, ini sekilas soal pakan fermentasi. Aman nggak untuk kambing domba bunting, bagus nggak untuk cempe. Nah, sedikit saya ulas. Mungkin ulasan saya juga tidak begitu sempurna banget, tapi semoga bisa jadi
gambaran teman-teman. Jadi fermentasi jangan disalahkan. Yang disalahkan kita ngaca lagi, sudah pas belum yang kita siapkan segala macamnya itu. Sudah pas belum prosesnya segala macam itu. Teman-teman, semoga bermanfaat video singkat ini. Bagi yang belum subscribe, nggak rugi kok subscribe channel saya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman. Nantikan saya di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Trying to protect